semuanya, tentara, polisi, pejabat, seragam mereka, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari keringat rakyat. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Allah itu bukan orang, udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Bar. Kita semua cari kau. Kalau udah dicari sama tentara itu ya, paling ujungnya kau nangis jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sekarang eranya bisa dikatakan tanpa sekat, semua bisa berkomentar, berpendapat, mengunduh dan juga mengundah dari berbagai channel yang ada. Ketika kita sudah aktif berbicara, apalagi sudah masuk ke jagat maya, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan semua kalimat narasi yang sudah terlanjur terlontar? Ternyata baru-baru ini, baru sebulan bebas, nama Bahar bin Smith kembali menjadi sorotan karena ada narasi yang menohok mengarah kepada Jenderal Dudung Abdurrahman Kasat. Ya, dilaporkan sebanyak 2 kali 7 Desember dan juga 17 Desember. Tidak hanya nama Bahar bin Smith saja, tapi juga menyeret nama Egy Sujana yang juga dilaporkan pada 7 Desember, salah satunya oleh Husin Shihab. Kita nanti akan lihat apakah kemudian hal ini sah di mata hukum, karena kita melihat juga Undang-Undang ITE ini harus dilaporkan oleh yang bersangkutan. Dan juga apa sebenarnya poin-poin yang dilaporkan oleh seorang Husin Shihab. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini karena kita perlu lihat dulu ya Andrew dan juga pemirsa bahwa kalau kita lihat kemarin marak juga, viral juga mengenai pernyataan dari Bahar bin Smith dan juga Egy Sujana yang dilaporkan tadi kita sudah sebut ya 7 Desember dan juga 17 Desember. Kita simak bersama berikut ini. Ya, tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk, itu aja. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Allah itu bukan orang, udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama pada tanggal 7 Desember ini yang dilaporkan 2 orang, yaitu saudara Egy Sujana dan Bahar Smith. Kemudian tanggal 17 Desember ini yang dilaporkan adalah saudara Bahar Smith. Egy Sujana itu bawa ayat-ayat suci Al-Quran untuk mempermasalahkan bahasanya atau statementnya Pak Dudung mengenai karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Bahar sendiri dalam ceramahnya itu menjelaskan, saya tidak menjelaskan seolah-olah ini yang ngomong nih Pak Dudung nih, padahal bukan Pak Dudung nggak ngomong seperti ini nih. Kalau sudah menyinggung soal agama ini memang menjadi sangat sensitif ketika tidak dijelaskan secara komprehensif. Kalau hanya potongan saja, cuilan berita, itu bisa simpang siur dan disalah tafsirkan. Oke, ini kita akan lihat juga beberapa pernyataan dari Bahar bin Smith yang kemudian dikomentari juga. Kalau kita lihat dari tayangan video yang viral tersebut, ada 3 orang yang mengenakan kaos dari salah satu instansi yaitu TNI, kemudian loreng yang kemudian juga mencari keberadaan dari Bahar bin Smith. Berikut ini. Jenderal Baleho mana yang kemarin nurun Balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kamu dengan ngatas nama ini jelek-jelekin baliho pimpinan kami. Maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Kamu tahu nggak? Matamu kamu lihat. Kita semua banting tulang di Semeru. Kamu asal ngomong ya. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua, prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hei Bahar, kamu jangan sok jagoan kamu itu lawan pimpinan saya. Kamu cuma provokator aja kamu tuh. Kalau kamu jago, sini lawan saya ini, kop ini.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Saya Muslim, kamu juga Muslim. Anda sebagai ulama, tapi menghina semua manusia, khususnya TNI. Apa hubungannya Semeru dengan baliho? Jangan hanya bisanya kau menghasut anak santri dan umat Muslim. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Saya cari kamu, Bib. Banyak juga yang mempertanyakan, Maria, apakah tadi memang betul mereka merupakan bagian dari instansi, dari TNI, atau kita juga akan meng-cross-check di lapangan, memang mereka asli TNI atau mengaku seperti itu, hanya mengenakan seragam ya, tapi karena tidak jelas. ada kejelasan juga dalam video tersebut. Tapi kita tarik lagi mundur begitu Andre dan juga pemirsa, apa sebenarnya beberapa hal yang menjadi kontroversi dari seorang Jenderal Dudung Abdurrahman. Kita akan lihatkan dari mulai awal kasusnya, mungkin Andre juga sempat ingat pencopotan baliho yang sempat kemudian dilakukan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyita juga banyak pro dan juga kontra di masyarakat. Kita akan simak perjalanan dari Jenderal Dudung Abdurrahman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ini merupakan aksi Jenderal Dudung ketika waktu itu masih menjabat, pernah sebagai Pangkostrat juga. Dalam arahannya yang diberikan, ini merupakan video yang kami catut dari akun YouTube Mabes Angkatan Darat. Apakah memang kontroversial ini didasari dengan sumber yang ada di lapangan, apalagi kalau sudah berujung dengan narasi yang begitu keras mengarah ke Jenderal Dudung. Saya yakin semuanya juga sudah pasti hafal potongan-potongan narasi itu yang mengaitkan antara ada Tuhannya juga, kemudian ada kata orang Arab, semuanya harus kita clearkan dan malam juga hari ini. beberapa waktu lalu juga sempat viral juga yang mengatakan bahwa semua agama sama. Itu tafsiran dari sebagian pihak. Kita juga akan bahas mengenai hal ini langsung bersama sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa dulu kalau begitu Bang Kapitra Ampera, selamat malam Bang. Ini selaku Ketua Tim Advokasi Pembela Agama, dan juga ada Bang Husin Syihab, Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Husin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bang Egy Sujana, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Novel Bamukmin, Wasekjen PS 212. Assalamualaikum Bang Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga menghadirkan ada dari pihak Bahar Smith, yakni Ikhwan Tuan Kota. Seharusnya Bahar Smith kami undang untuk langsung hadir ke meja catatan demokrasi. Namun dengan Ikhwan Tuan Kota sebagai kuasa hukum akan kita hadirkan melalui sambungan Zoom nanti ya. Iya, nanti kita akan hadirkan, kita simpan dulu. Kita akan coba cari tahu dulu. Ini dia, selamat malam Bang Ikhwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ikhwan, nanti kita akan ngobrol lebih dalam dengan Bang Ikhwan Tuan Kota. Kita boleh ke Bang Egy Sujana terlebih dahulu, melihat Bang Egy, laporan sepertinya tertuju bukan hanya ke nama Bahar Smith, tapi juga ke Bang Egy Sujana. Seperti apa Bang Egy Sujana? Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah bisa klarifikasi. Saya belum paham kenapa dilaporkan. Bagian yang mana dari konteks yang saya bicarakan. Kalau dalam istilah hukum, lokus deliknya apa, di mana saya bicara kenapa dilaporkan gitu. Delik yang mana yang membuat saya dilaporkan. Kemudian yang kedua, dalam perspektif hukum juga, saudara Husin ya, yang melaporkan saya itu legal standingnya apa gitu. Kan harus jelas karena ada surat edaran dari Kapolri tanggal 19 Februari ya, 2021 harus dilakukan pendekatan edukatif dulu Ya, restorasi justice. dan restoratif justice. Ya. Sehingga harus dipertanyakan kenapa, apa motivasinya membuat laporan itu.
apakah justru ini yang mendatangkan kegaduhan? Karena setelah saya ngomong gitu nggak ada masyarakat yang gaduh, juga nggak ada, biasa-biasa saja. Yang Dan komen di itu kolom komentar YouTube-nya Bang Egy mungkin? nggak ada juga, biasa-biasa aja. Terus yang menariknya lagi, saya dianggap memelintir. Di bagian mana yang saya pelintir gitu loh. Kalau tadi yang ditayangkan kan saya menyatakan kesetaraan antara Allah atau Tuhan yang kita yakini dengan orang. Nah itu yang saya persoalkan. Nah, karena yang saya juga mendengar atau membaca atau melihat apa yang disampaikan saudaraku ya, jangan lupa itu Dudung itu saudaraku, bukan musuh, bukan apa, bahkan kalau konteksnya sama-sama orang Sunda kita suka sekali dia jadi jenderal. Namun bagaimana sampai akhirnya bisa tergerak Bang Egy mengomentari hal itu? Ya, karena itu ada kalimat yang menyatakan dari sekian banyak omongannya Kang Dudung ini bahwa saya setelah sholat katanya seling berdoa dalam bahasa Indonesia karena Tuhan itu bukan orang Arab. Nah, berdoa dalam bahasa Indonesianya nggak ada masalah, sampai di situ clear mau doa dalam bahasa Indonesia karena Allah Maha mengerti. Tapi ketika Tuhan itu bukan orang Arab, nah itu kan Allah itu kan kholik, orang itu makhluk, nggak mungkin mensetarakan Allah dengan makhluknya gitu sebagai pencipta. Jadi dataran berpikir saya harus dipahami sebagai catatan demokrasi ini. Ya. Jadi kalau dilaporkan begini tidak mengerti surat edaran Kapolri, bahkan ada SKB ya, 3 menteri dari Menko Polhukam, Menko Info dan Kapolri sendiri dan Jaksa Agung itu memberikan 2 hal penting. Satu sebagai satu pembatasannya harus jelas, dan kedua pedomannya buat para penyidik tidak boleh sembarangan. Nah, jadi itu poin penting yang mendasar. Nah, jadi persoalan seriusnya lagi dalam era demokrasi, beliau dengan hormat saya boleh menyatakan buat laporan. Kang Dudung boleh menyatakan begitu. Bahkan sebelum-sebelumnya juga banyak yang membuat statement-statement yang sangat menyinggung gitu. Tapi saya nggak persoalkan karena menurut saya kalau mau laporan malah saya yang paling berhak melaporkan dalam perspektif ketersinggungan umat Islam, khususnya saya sebagai umat Islam yang memahami persoalan tauhid ini. Nah, tapi saya nggak melaporkan. Bahkan dalam kalimat-kalimat di YouTube saya itu, saya menyatakan Kang Dudung saudara saya dikenali awalnya dengan Herman Ishak dari Palembang. Jadi saya murni saudara Husein nggak paham bahwa saya itu bersahabat atau paling tidak kenal. Bang Egy. Ya. Kalau begitu langsung saja kita tanya jawabannya. Jadi apa dasar dugaan yang dilaporkan? Deliknya apa? Ya, Assalamualaikum semua pemirsa TV One dan abang-abang senior, Bang Kapitra, Habib Bak Momin. Takut salah orang nanti kita kalau panggil Habib, takut salah orang. Jadi begini Bang, ini kita ambil dari dasarnya dulu nih kita mau bicara. Dasarnya itu apa sih? Dasar kita permasalahan kita ini adalah masalah Kasat Dudung, Jenderal Dudung bilang bahwa dia kan menjelaskan doa, cara dia berdoa, metode dia berdoa. Dia bilang, saya berdoa gampang, simple aja, pakai bahasa Indonesia. Karena Tuhan kita nih, karena Tuhan kita, bukan orang Arab. Apakah ada yang salah dengan karena Tuhan kita bukan orang Arab? Memang bukan orang Arab emang Bang Egy.
Enggak, ini clear ya. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Clear, ini jelas, nggak ada masalah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah ketika bahasanya Jenderal Dudung ini disimpulkan seolah-olah Pak Dudung ini menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Nah, ini kesimpulan ini yang perlu kita luruskan. Jadi makna sebenarnya apa? Karena kan itu ditangkap oleh publik selama ini. Oke. Jadi kan Pak Dudung kan bilang karena Tuhan kita bukan orang Arab. Memang bukan orang Arab, memang bukan orang, memang bukan Arab. Bukan orang Arab. Apa yang salah dengan bahasanya Pak Dudung? Coba kalau bisa jelaskan. itu Nah, apa yang maksud saya, salah? Ya tadi saya menyatakan kesetaraan antara kholik dan makhluk. Iya. Itu tidak dibenarkan. Memang nggak ada yang membenarkan antara Nah, oleh karena itu kenapa juga menyebut pakai istilah orang? Ya itu saya bilang, dia mau menyebutkan kita pakai Nah, bahasa itu maksud. Indonesia. Berdoa. Kalau dalam ilmu hukum nggak ada maksud. Nggak. Harus apa yang terlihat Ya, atau yang terdengar. Fakta. Jadi kalau fakta Anda memaksudkan bahkan membuat satu stigma-stigma kepada saya sepertinya memelintir, apa yang dipelintir? Ya. Orang itu omongan Dudung kok. Omongan Dudung. Boleh. Iya. Bang Egy ngomong kayak gitu, omongan Dudung. Terus apakah omongan Dudung hanya diulang begitu aja atau ada bumbu-bumbunya yang mana akhirnya itu dapat masyarakat menyimpulkan bahwa Pak Dudung menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Nah, ini kan kesimpulannya. Sekedar informasi juga bahwa Enggak, banyak ini sekali saya di ada medsos teksnya, yang ada mempersoalkan omongan ini, Yang omongan komentar ini. itu banyak loh, Pak. Iya. Banjir komentar yang Banjir mungkin salah komentar. tafsir ke sana bukan Sangat- hanya Bang sangat Egy. banyak. Kenapa Bang Egy yang dilaporkan? Bang Firsyah? Begitu maksud saya. Kenapa gimana pertanyaannya? Kenapa hanya Bang Egy? Karena kan banyak sekali netizen yang juga mempermasalahkan itu. Iya, kenapa, Kenapa Bang Egy? cuma saya yang dilaporkan? Pertama yang keluar, ini kan yang viral. Itu videonya Bang Egy dari Revolusi Akhlak itu. Kenapa kita ambil Bang Egy? Kenapa kita laporkan Bang Egy sama bukan Bahar? konten Karena dari video saya itu punya viral loh, YouTube. Bang. Viral. Itu video viral artinya dikonsumsi oleh publik. Ketika Bang Egy bilang ini Pak Dudung menyetarakan dengan Tuhan dengan manusia, ya berarti kan fitnah. Bukan. Menyesatkan. Kok fitnah? Orang itu yang diomongkan. Iya. Kan itu yang diomongkan. Memang diomongkan. Ketika Bang Egy ini besar-besarin omongannya dia ini. Kok besar-besarin? Kan dibesar-besarin Bang namanya Kan kalau gini, udah masih ya. udah dikaji di dalam podcast, gini, kemudian saudaraku, rame Hussein, jadi viral. Kalau konteks hukum harus ada kausalitas. Kausalitas saya omong karena Kang Dudung ngomong begitu. Logika terbaliknya, jika Kang Dudung tidak ngomong, apa saya ngomong begitu? Tidak dong. Jadi adapun soal viral juga bukan ukuran hukum. Kalau ukuran hukum itu kesetaraan, sama saja semuanya. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Itu pertanyaan bagus sekali, kenapa cuma saya yang dilaporkan dengan Habib Bahar. Walaupun saya secara di surat laporan itu saya tidak sependapat dengan disetarakan dengan Habib Bahar, karena berbeda urusan saya dengan Habib Bahar. Boleh kita putar supaya lebih jelas dan pemirsa juga menangkap. Bapak-bapak coba kita lihat pernyataan dari Jenderal Dudung Abdurrahman. Doanya kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Nah, itu kan fakta jelas. Bahwa yang mengomentari itu juga seperti tadi disampaikan, bukan cuma saya, banyak sekali. Banyak sekali memang. Dan saya pakai pendekatan persahabatan. Saya pakai pendekatan di YouTube saya, bukan yang di Revolusi Akhlak. Itu bukan YouTube saya. YouTube saya itu mengantarkan dengan sangat jelas bahwa Dudung adalah saudara saya, bahkan sahabat saya. Saya dikenali oleh Herman Ishak tadi sejak awal, apakah sebelum jadi gubernur
akabri atau apa, saya lupa, tapi yang jelas pernah ikut berdakwah lah konteksnya. Jadi saya mengingatkan dalam pengertian hukum Islam, yaitu watawasaw bil haq. Watawasaw bil haq. Saya tidak ada mau bikin laporan, tapi yang jadi persoalan kenapa Anda tidak punya legal standing, kemudian Anda kausalitasnya tidak mengerti, kok bikin laporan gitu. Sebelum dijawab, kita coba lihat dulu bagaimana pernyataan Bang Egy Sujana yang juga sempat viral disebutkan tadi. Kita simak dulu seperti apa. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang, ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP, dipidana 5 tahun. Karena kau menghina. Allah itu bukan orang udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu. Oke, baik. Salahnya di bagian mana, Bang Husein? Ya, ini yang saya bilang. Dudung saya ambil dari transkrip yang saya ambil ya. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP. Berarti kan abang udah bisa menggiring opini ya di sini ya, bahwa Pak Dudung itu salah gitu. Bahwa Pak Dudung ini berbicara karena Tuhan kita itu bukan orang Arab, Bang Egy ngarahin bahwa Pak Dudung itu menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Benar ya Bang ya? Enggak benar. Di sinilah kesimpulan Anda. Anda yang ini kan abang sendiri yang ngomong. Bukan enggak. Ini abang sendiri yang ngomong. Dalam konteks saya ngomong kena pasal 156A memang bunyi pasalnya begitu. Sambil dijelaskan Bang, bunyinya bisa disuarakan. 156A jangan dipelintir lagi Bang. Jadi pasal 156A itu bunyinya bagaimana Bang? Ya bisa ditayangkan lah di TV ini lebih bagus, dan itu yang kena juga kepada Ahok. Jadi dianggap penghinaan kepada agama. 5 tahun. Berarti kan memang mau menjelaskan bahwa secara tidak langsung. Nah ini kesimpulan. No. Inilah kesimpulan Anda. Bukan, ini bahasanya abang sendiri. Iya, masa abang tapi tidak berarti menyimpulkan begitu. Bahasanya abang nih. Nah giliran saya begini, Anda simpulkan sendiri, kemudian Anda bikin laporan. Baik, jadi bunyi pasal 156 Bapak, supaya masyarakat juga clear. Jelas. Jadi kesalahannya jelas ya. Nah, bahasanya abang nih. Enggak ada kesalahan jelas. Nih. Ini salah berhak itu dalam pengadilan, bukan ente. Bang. Ini Bang, yang nulis. Salah enggak itu bang. Pengadilan, bukan ente. Kita putar di menit yang 8,26. Coba, bisa diputar enggak? Bang Egy bilang, jadi kesalahannya jelas. Saudaraku Jenderal Dudung, Anda telah menyamakan Allah dengan orang. Bahkan itu implisit. Nih, bahkan itu implisit adalah penghinanya. Ya itu memang faktanya saya ngomong begitu. Terus kesalahan saya di mana? Ya kan, memang undang-undang bunyi kan begitu, sanksinya 5 tahun. Jadi undang-undangnya pasal 156A ini bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan juga melakukan perbuatan. Anda lihat kata pengantar sebelumnya dong, bahwa jangan sampai begitu karena ini bisa melanggar pasal 156A. Kalau ngomongnya seperti itu. Bapak-bapak, sebelum adanya reaksi laporan yang begitu besar gitu. ini, kenapa tidak proses tabayun terlebih dahulu ya Bang Kapitra, Bang Novel? Sesaat lagi kita akan bahas di catatan demokrasi, pemirsa. Tetaplah bersama kami.